tahu ya keadaan sekarang, ada dua pilihan. Pertama, mungkin orang nggak ke gereja karena sakit atau karena ada alasan tertentu, atau mungkin juga orang udah merasa nyaman tinggal di rumah dan ikut ibadah online. Tapi bersyukur kalau kita mengambil bagian hari ini, kita ada di rumah Tuhan bersekutu bersama, semua karena kasih Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekarang kami mau belajar dari firman-Mu, biar Engkau yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jadi di sesi yang pertama tadi Bang Munaf sudah membagikan tentang kesetiaan, bagaimana kita setia kepada Tuhan, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita dan sesama kita. Nah, saya hari ini akan memberikan sebuah tema, yaitu menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Setuju nggak kalau kita semua ingin menjadi orang kepercayaan? Setuju ya? Semua pengen di mana-mana di pekerjaan kita ataupun di mana aja kita mau jadi orang kepercayaan. Karena orang yang dipercaya itu artinya punya value, ya kan? Punya nilai plus. Kenapa jadi percaya? Nah, pertanyaan muncul, apakah kita pernah buat janji sama orang? Semua pernah buat janji sama orang lain, entah sama pasangannya, atau sama orang tuanya, atau rekan sekerjanya. Pasti pernah ya, pernah buat janji. Ya. Saya kasih waktu 30 detik, ingat-ingat apakah janji yang pernah kita ucapkan itu sudah kita lakukan semuanya. Gak usah buru-buru menjawab. Nah, tapi di sini saya ingin kita mengingat kembali janji-janji kita kepada sesama kita. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana janji kita dengan Tuhan? Pernah nggak sebagai manusia kita berjanji sama Tuhan? Pasti pernah ya. Setuju atau nggak ada yang pernah janji sama Tuhan? Kalau saya sendiri, saya pernah janji sama Tuhan. Saya ingat sekali waktu saya pertama kali datang Medan, 3 tahun lebih yang lalu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau tetap melayani Engkau di Medan ini, khususnya kalau saya diizinkan kuliah di sini selama 4 tahun ya, kalau boleh saya melayani Tuhan. Kemudian janji yang saya ingat yang masih hangat, yaitu waktu saya dinyatakan positif dan saya janji sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sehat kembali dan saya bisa pulang ke Medan, saya ingin bersaksi. Nah, waktu itu ketika saya sampai di Medan, sempat saya ingin mengingkarinya. Saya bilang, waduh, ini kayaknya berat nih kalau ngomong soal kesaksian masalah COVID ini kan. Tapi karena saya bilang saya sudah janji sama Tuhan, saya harus menyelesaikannya. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita janjikan sama Tuhan, kita boleh belajar bersama dari yang tadi dibacakan di Keluaran 24 ayat 3 hingga 8. Nah, 5 ayat ini buat saya sangat luar biasa, sederhana tapi sangat-sangat menguji saya sendiri gitu, mengajarkan saya sendiri. Nah, kita belajar bahwa di masa ini, di Keluaran 24 ini adalah masa di mana bangsa Israel sedang melakukan perjanjian. Mereka berjanji kepada Tuhan, kami akan melakukan firman yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa, ya kan? Nah, bahkan dikatakan, mari kita baca bersama di ayat 3, Keluaran 24 ayat 3, 1, 2, 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian di ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Diambilnyalah kita perjanjian itu, lalu dibacakan dengan yang didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Nah, bayangkan di 5 ayat aja ada 2 kali pengulangan. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan, pengulangan itu artinya penting. Berarti sangat signifikan kenapa mereka mengulangi perjanjian itu. Nah, mereka bayangkan, mereka di ayat ketiga mereka serentak, ya, berarti dengan penuh percaya diri, wah kami akan melakukan semua yang Tuhan bilang, semua yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Nah, bahkan di ayat yang ke-8 itu perjanjian itu dimeteraikan, ya kan? Dimeteraikan dengan apa? Dengan darah. Nah, mungkin sekarang kita materai kita ya materai 6.000, itu pun sah secara hukum, ya kan?
sah secara umum dan terikat, apalagi kalau perjanjiannya dengan darah. Nah kita belajar di pasal-pasal sebelumnya, khususnya di pasal 20 hingga yang ke-23 hingga pasal 23 itu belajar tentang 10 perintah Tuhan, peraturan-peraturan. Nah jadi saya ingat waktu saya dimenemukan itu pengajaran tentang peraturan firman Tuhan. Kurang lebih ada sekitar 600 lebih peraturan hukum Taurat yang ada di dalam Alkitab. Nah, bayangkan ada 600 lebih. Nah, tapi ada satu pelajaran yang saya dapat belajar, khususnya di Keluaran 23. Keluaran 23 ini berbicara tentang janji Tuhan. Nah, Keluaran 23:26 kita belajar satu hal, bahwa sebelum bangsa Israel itu berjanji kepada Tuhan terlebih dahulu sudah berjanji kepada bangsa Israel. Nah, apa janjinya? Di ayat yang ke-20, Keluaran 23:20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kemudian di ayat yang ke-22, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Dan di ayat yang ke-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit-penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, di sini kita melihat Tuhan sebelum bangsa Israel berjanji sama Tuhan sudah terlebih dahulu berjanji, ya kan? Nah, bahkan janjinya itu gak main-main, dia menyertai kita. Kalau dibilang makan dan minum, artinya keseharian kita kan. Kita gak mungkin gak makan sehari atau gak minum sehari. Pasti kita melakukan, ingatnya Tuhan menyertai kita setiap hari dan dikatakan menjauhkan penyakit. Nah, mungkin penyakit di sini bukan hanya secara fisik, tapi penyakit sekarang yang umum itu penyakit mental, ya kan. Kita tertekan dan banyak sekali masalah-masalah dan membuat kita itu tertekan. Tapi dikatakan Tuhan akan menjauhkan, ya kan. Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Nah, Tuhan itu kita tahu, Tuhan itu setia dan Dia selalu menepati janjinya. Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, janji Tuhan nggak main-main. Dia pasti akan melakukan janjinya. Kemudian di Mazmur 89 ayat yang ke-34 hingga 35, tetapi kasih setiamu tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, Tuhan sebegitu setianya, sebegitu yakin bahwa Dia akan menepati janjinya kepada kita semua, nggak cuma kepada bangsa Israel. Nah, tapi pada kenyataannya kita dan juga bangsa Israel, ya kita tahu lah, dikatakan tegar tengkuk. Bahkan kita nggak bisa menepati janji kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sudah bilang A pun, hati kita belum tentu A juga, ya kan? Sering dibilang manusia itu apa yang dia bilang belum tentu apa yang ada di hatinya, ya kan? Nah, itulah manusia. Bayangkan kalau dibilang 600-an perintah Tuhan, 10 perintah aja lah pasal perintah yang pertama, ya kan? Apakah kita sudah melakukannya? Belum tentu. Jangan ada pada orang lain di hadapanku. Tapi kenyataannya banyak sekali ala lain hari ini, ya kan? Salah satunya mungkin contoh gadget kita, ya kan? Kita bangun, itu yang kedua. Kita sebelum tidur, itu juga yang kita. Atau mungkin ada hal-hal kegiatan lain yang kita lakukan yang kurang bermanfaat. Nah, itu juga termasuk ala lain. Bayangkan, perintah pertama aja ya kita langgar, apalagi 600 sekian yang ada di Alkitab. Ya, tapi ingat bahwa sekali lagi Tuhan tetap apa yang Dia sudah janjikan Dia akan lakukan. Nah, ketidaksempurnaan kita sebagai manusia sebenarnya bukan menjadi alasan bahwa kita nggak bisa apa yang sudah kita ucapkan sama Tuhan kita ingkari. Ya, mungkin kita bilang, ya aku kan manusia nggak sempurna, wajarlah aku bilang, wajarlah aku nggak menepati janjiku, wajarlah aku berbuat curang, kan aku manusia nggak sempurna. Tapi
sebenarnya justru dalam ketidaksempurnaan kita itu harusnya kita berserah kepada Tuhan, ya kan? Karena kita tahu Tuhan aja berjanji, dia setia, dia menepati janjinya. Kita sebagai manusia juga harus setia. Nah, kita ingat perbedaan Petrus dan Yudas ya. Tahu Petrus dan Yudas sama-sama murid Tuhan, bahkan setia sama Tuhan. Petrus waktu dibilang, "Kamu akan menyangkal aku?" "Enggak lah, nggak mungkin aku menyangkal Tuhan, aku ini anak baik-baik." Yudas apa lagi sampai mencium Yesus, ya kan? Seolah-olah, wah, ini aku betul-betul berjanji akan setia sampai mati. Tapi kenyataannya apa? Mereka berdua melakukan kesalahan juga, mengingkari janjinya kepada Tuhan. Nah, tapi perbedaan kedua orang ini dalam ketidaksempurnaan mereka menyesal. Cuman satu menyesal dalam kebodohan, satunya menyesal kembali kepada Tuhan, bertobat, ya kan? Yudas menyesal, tapi akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Tapi Petrus, dia menyesal dan dia bertobat, dia kembali mengikuti firman Tuhan. Nah, kita lihat contoh Daud juga. Wah, kalau di dalam Mazmur, banyak sekali pujian penyembahannya Daud di situ. Wah, Tuhan besar, Tuhan agung, Tuhan ajaib. Aku akan memuji Tuhan setiap hari. Aku akan berada di rumah Tuhan dan lain lagi. Banyak yang dia janjikan, dia ucapkan sama Tuhan. Tapi dengan mulut yang sama juga, dia memerintahkan orang untuk membunuh orang lain. Nah, kira-kira bagaimana? Tapi apakah kasih setia Tuhan berhenti sama Daud? Enggak kan? Enggak. Tapi dalam ketidaksempurnaan dia sebagai manusia, dia bertobat dan dia kembali sama Tuhan. Dan itu yang membuat sampai sekarang kalau kita tahu yang orang kenal ya pujian penyembahnya Daud, ya kan? Walaupun dia pernah melakukan kesalahan besar. Nah, apa hari ini coba kita ingat-ingat, apa sih janji kita sama Tuhan, sama orang lain? Kita sudah menepatinya atau enggak? Nah, seperti di Ibrani tadi, judulnya aja tanggung jawab. Janji itu berarti ada tanggung jawab di dalamnya. Judulnya Ibrani aja tadi yang dibacakan di sini, janji tanggung jawab itu berat, ya kan? Nah, dalam sebuah janji itu ada tanggung jawab. Kita sedang berjanji bukan masalahnya selesai, ya kan? Gak dibilang setelah janji udah selesai masalah, enggak. Pasti kita harus menyelesaikan janji kita itu. Kita nggak mungkin cuma bilang, udahlah aku iyakan aja biar senang hatinya. Nggak seperti itu. Namanya janji harus kita lakukan. Lagu tadi wah sangat luar biasa buat saya. Turunkan firman-Mu siang dan malam, ya kan? Siang dan malam. Dan tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Hari ini kayak mana kita hidup kita? Kita apakah cuma berjanji aja, iya Tuhan aku berjanji akan melayani Engkau. Ya udah janji aja, yang penting Tuhan senang lah. Tapi kita kayak acu tak acu, datang ke gereja suka hati, melayani suka-suka aja, datang terlambat biasa aja gitu. Tapi ini berbicara kalau kita berjanji sama Tuhan, berbicara soal komitmen kita, ya kan? Coba ingat-ingat, mungkin kita sekarang aku udah tua, udah lupa aku. Dan itu apa waktu sama Tuhan udah lupa aku. Aku udah punya kegiatan lain misalnya, aku udah lupa, tapi Tuhan mau kita belajar bertanggung jawab melalui apa yang sudah kita katakan sama Tuhan. Nah ingat, respon kita ketika berjanji, itulah yang menentukan siapa diri kita. Setelah kita berjanji, respon kita apa? Apakah kita akan dipercaya sama orang lain bahwa kita akan menepati janji kita, atau malah sebaliknya, kita dianggap sebagai seorang yang penipu? Wah, ini nggak bisa dipercaya, si Kristus ini nggak bisa dipercaya, nggak bisa diandalkan, karena ya orangnya suka-suka dia aja, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, yang karena ketidaksempurnaan kita tadi, bahkan Tuhan setia kepada kita, Tuhan mau kita tetap berkomitmen atas apa yang sudah kita janjikan sama Tuhan. Jadi kalau kita berjanji melayani Tuhan, ya melayanilah dengan setia. Tadi ada ayat, saya lupa di mana dari Bapak Mona, bahkan setia sampai mati, ya kan? Nggak main-main loh, sampai mati. Tapi kita hari-hari ini suka-suka aja lah. Yang penting aku sudah mengucapkan janjiku. Bayangkan bangsa Israel di 5 ayat tadi 2 kali dia berjanji mengucapkan janji. Tapi kita lihat bangsa Israel kayak mana, ya kan? Kita tahu lah bangsa Israel kayak mana. Tapi apakah kasih setia Tuhan berubah? Enggak. Tuhan tetap membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Nah, Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, komitmen yang sudah ada dalam diri kita apa sih? Masih ingat nggak? Atau mungkin kita mau perbarui lagi? Coba ingat-ingat. Kalau kita punya komitmen itu, lakukanlah dan tepatilah. Kenapa? Karena ya kita sebagai manusia
ya suka lupa ya kan, suka acuh, suka abai lah dengan kondisi, dengan keadaan. Tapi Tuhan mau kita memperbarui setiap hari janji kita kepada Tuhan, atau mungkin janji kita kepada sesama. Nah, kita mungkin berpikir bahwa wah, kayaknya nggak mungkin aku menepati janjiku dalam kondisi seperti ini. Sulit sekali Tuhan, aku nggak mungkin, nggak bisa. Tapi ini satu hal, bahkan kekuatan yang hari ini kita ada, kita duduk sekarang, kita mendengarkan firman Tuhan, itu juga dari Tuhan kok, iya kan? Kita melayani Tuhan hari ini, memuji, memuliakan Tuhan. Kekuatannya dari siapa? Nah, dari diri kita, tapi semua dari Tuhan. Nah, jadi kita sebenarnya, kalau mungkin dibilang alasannya nggak sempurna, semua manusia nggak ada yang sempurna. Bahkan saya berdiri hari ini bukan dibilang, wah karena Kak Priscil sempurna lah, makanya dia dikasih pelayanan untuk berbicara di depan. Enggak, tapi karena kita sama-sama mau belajar, mau dibentuk. Ingat bahwa sebenarnya semua yang terjadi dalam hidup kita, circle-nya itu tujuannya untuk membentuk kepribadian kita, karakter kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya senang kalau misalnya pastor setelah doa berkat dia selalu bilang Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. Bahkan iman kita pun nggak bisa dengan diri kita sendiri. Tuhan kok yang menolong kita, ya kan? Jadi jika kita sudah berjanji, jangan pura-pura lupa, ya kan? Jangan abai-abai aja. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tuhan ngerti kok. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang berkomitmen. Nah, tepatilah janji kita dan jadilah seseorang yang saya katakan tadi dapat dipercaya. Supaya kemanapun Tuhan bawa kita, di pekerjaan kita, ataupun di perkuliahan kita, di komunitas kita lah, di mana-mana aja, kita menjadi orang yang dapat diandalkan. Kita menjadi orang kepercayaan, dan satu hal di sana yang pasti, Tuhan pasti dipermuliakan, ya kan? Nah, jadi tetaplah coba ingat apa janji kita sama Tuhan, dan lakukanlah itu, tepatilah itu, karena Tuhan masih menunggu kok. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup hari ini, artinya Tuhan masih menunggu kita untuk menepati janji kita sama Tuhan. Amin. Mungkin itu aja yang dapat saya bagikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, bagaimana kami harus menjadi orang yang dapat dipercaya di dalam lingkungan kami, di mana Engkau menempatkan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menguatkan kami untuk terus berjalan, melangkah bersama dengan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.